المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير Rasulullah, my role model. By Anindya Erkaz Zahra. Ya Muhammad, Ya Muhammad. At the time, the universe rejoices. The light shines on nature. Your native light, the choice, the bitter of treatise. Ya Allah, Ya Muhammad. Rasulullah teladanku. Karya Anindya Erkaz Zahra. Ya Muhammad, Ya Muhammad. Kala itu semesta bersuka, cahaya bersinar terangi alam. Sambut kelahiranku, wahai sang pilihan, sang pembawa risalah. Ya Rasulullah, Ya Muhammad. There is the messenger of Allah, a good model for you. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Akhlakukal karimah ya Rasulullah tadullu ala jamalil Qur'anil karim. Akhlakukal hasanah ya Habiballah tuzayyan bis-sabri wal shan. Your noble character, Ya Rasulullah, is a mirror of the beauty of the great Quran. Your noble character, Ya Habibullah, is dedicated with vengeance and gratitude. You guide your people from the path of ignorance to the shining light of faith. Mulianya akhlakmu, Ya Rasulullah, cermin keindahan Al-Quran yang agung. Luhurnya pekertimu, Ya Habiballah, terhias sabar dan syukur. Kau tuntun umat dari jalan jahiliyah menuju gemilang cahaya iman. Anta tad'una ila tauhidil khalis, taquduna ila ta'atillah, adha'a tariquna, dhahaba as-salam suharun. Calling for the tasting of monotheism, leading us to serve the Most High of Allah. Our path is already bright. The darkness is gone and replicated by light. Menyeru ajaran tauhid yang jernih, menuntun kami berbakti pada Allah yang maha tinggi. Jalan kami terang sudah, gelap pun hilang berganti cahaya. Buka ya Rasulullah, qaulukal amin, mauqifukal ladzi al-adlu wal zuhdi ibtiyal hayat, at-taqlid wal faqaratul ladzi warasal Qur'ana wa sunana bi. Ya Allah, Ya Rasulullah,
وصلت أخلق إلى المكان الآن. يا نبي الله, your spirit ran our fight. Your deep step, your deep moves, let us struggle to uphold the word of Allah. Your exemplary preach the highest speak perfectly. Moral trans exemplary, cooling soul and mind, like a spirit cools the soul. Ya Nabi Allah, beranimu membakar semangat juang kami. Sigap langkahmu, tangkas gerakmu, memimpin perjuangan menegakkan kalimah Allah. Sungguh keteladananmu mencapai puncak tertinggi, begitu sempurna. Pesona akhlak teladan, penyejuk jiwa dan pikiran, seperti mata air yang menyejukkan jiwa. Ya Habibullah, bal qabla an nulad wa badalta hayataka wa nafsak wa fakkartana wa qulta ummati ummati ummati. Oh Habibullah, you are a jewel, even long before our birth, sacrificed body and soul until the end of life. So worried about our fate, you exclaimed, Ummati, Ummati, Ummati. Wahai Habibullah, engkaulah pecinta sejati yang tulus mencintai kami, umatmu. Bahkan jauh sebelum lahirnya kami, berkorban jiwa dan raga hingga di penghujung nyawa. Begitu bimbang memikirkan nasib kami, serumu, ummati, ummati, ummati. Hal tasfa'una fi yaumil akhir ya Rasulullah, wa nashrabul ma' min hawdik, natamanna an nastati' ittiba'a akhlaqukal karimah, wa nas'al nakuna mu'minin. Ya Syafi', ya Rasulullah, taqabbalna ka ummati. Can we accept your intercession, Ya Rasulullah, drinking water from your life? Hopefully we can imitate your noble character. Try to be your optian people. Oh intercessor, please accept us as your people. Ya Rasulullah, apakah kami bisa menerima syafaatmu? Ya Rasulullah, meminum air dari telagamu. Semoga kami bisa meneladani akhlak muliamu, berupaya menjadi umatmu yang taat. Wahai pemberi syafaat, terimalah kami sebagai umatmu. Alangkah beruntungnya diri ini jika dapat bertemu denganmu, ya Rasulullah, teladan kami. Kami rindu padamu. Syukron. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga. Acara selanjutnya, tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atil hasanata muhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya di pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang terbaik dalam suasana keakraban, dalam rangka mengenang kembali lahir sosok yang kita rindukan, yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kepala madrasah alia swasta Waingapu beserta jajarannya, pengurusnya, tenaga pendidik dan kependidikan, ketua panitia, para muridnya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, karena selama ini kegiatan-kegiatan seperti ini hanya dilaksanakan di masjid-masjid, kalaupun di madrasah sebatas madrasah. Tetapi sekarang alhamdulillah keberanian ini muncul, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya generasi muda untuk terus bangkit dan tampil bahwa sesungguhnya peradaban ada di tangan kita ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami menyampaikan rasa hormat kami. Rasa hormat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sumba Timur, Bapak Ketua PHBI Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Sumba Timur, dan ini juga merupakan bagian dari kerjaan beliau. Kita berharap selain di sini juga nanti ada di tempat yang lain. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Sumba Timur, mohon izin kami pasang spanduk di depan, karena kami pikir ini juga bagian dari membangun peradaban umat, yang insya Allah setelah kegiatan ini nanti ada sedikit sosialisasi dari Bapak Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Sumba Timur. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ormas Islam dari PBNU, dari Muhammadiyah dan dari Aisyah yang sempat hadir pada ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Kecamatan Kota Waingapu, yang hormati Bapak Imam Masjid dan Takmir Masjid Kota Waingapu yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, Bapak Ibu pimpinan Majelis Taklim, dan yang kami hormati Ibu Nur Kemala Putih yang diwakili oleh Bapak RW 07 dan Ibu RT 13A. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan yang bermartabat ini. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kembali lagi kita panjatkan kehadirat Allah. Atas izinnya kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini menumbuhkan rasa cinta kita untuk kemudian meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena kita yakin dan kita sadar bahwa beliaulah rahmatan lil alamin. Beliaulah penyempurna risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dan beliaulah kita mengenal Islam dan kita tahu bagaimana sesungguhnya kita hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya sedikit bercerita. 2 pekan yang lalu, alhamdulillah, atas fasilitas salah satunya dari Kementerian Haji dan Umroh, kami dipanggil menjadi tamu Allah di 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Tidak banyak oleh-oleh yang kami dapat bawa, tetapi minimal ada 3 cerita yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya, bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita diizinkan, maka akan panggil kita dengan cara Allah. Yakin saya, kita pun semua memiliki kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kemudian Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam momentum Maulid Nabi ini ada 3 cerita yang ingin saya sampaikan ketika saya berada di sana. Pertama, Allah buktikan bahwa kota Mekah dan Madinah sebagai kota yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim, kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan ini real, kami saksikan 2 kota ini begitu megahnya, begitu bagus pelayanannya, dan begitu nyaman ketika kita berada di sana. Kemudian yang kedua, di sana tercipta ukhuwah Islamiyah, sebagaimana yang kita gaung-gaungkan tadi, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan kita, adik ibu penjuru dunia dari berbagai penjuru negeri. Kita tidak saling mengenal, kita tidak saling mengetahui, tetapi semua bergerak di bawah satu komando sang imam, bergerak bersama. Dan itulah ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya kita boleh berbeda, kita boleh berbeda suku, bangsa dan lain sebagainya, tetapi semuanya kita tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pelajaran rohani yang kami dapatkan bahwa sesungguhnya inilah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melaksanakan tawaf, semua bergerak bersama, laki-laki dan perempuan, tua muda, memiliki hak yang sama, dan semua memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang terzalimi. Semua juga memiliki kesempatan untuk mencium hajar aswad, berdoa di multazam, dan kemudian melaksanakan sholat hijri Ismail. Sekalipun dia seorang ibu tua dan renta, dia pun hak yang sama. Dan ini real, kami lihat selama 10 hari di Mekah dan di Madinah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kami generasi muda untuk kemudian senantiasa mensyiarkan kebenaran ini, sudah tentu dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, adik-adik panitia yang kami banggakan, pada momentum yang berbahagia ini, kembali lagi ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Selama 23 tahun kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah ternyata telah merubah sejarah, lahirkan peradaban dari suatu negeri yang awalnya tidak dipikirkan kehadirannya, kemudian menjadi sebuah kekuatan, bukan karena pasukannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena akhlak yang tampilkan oleh umatnya, oleh sahabat-sahabatnya, oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan 3 hal ini kemudian ingin khatib sampaikan pada momentum yang berbahagia ini. Yang pertama, 13 tahun Nabi kita membina umatnya di Mekah. Yang diopinikan, yang disampaikan adalah tauhid, mengesahkan Allah, bahwa dalam kehidupan kita hanya Allah satu-satu zat yang patut kita sembah dan patut kita ibadahi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keyakinan ini yang ditanamkan kepada umatnya, keyakinan ini yang ditanamkan kepada para sahabatnya, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kita yakin dan kita sadar
Innallaha latifun khabir. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Dan sesungguhnya seluruh anggota tubuh kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ud. Sesungguhnya penglihatan dan hati nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditanamkan oleh kita kepada umatnya, kepada para sahabatnya, sehingga kemudian dalam aplikasi hidup seseorang muslim, dia tidak perlu diawasi oleh CCTV, tidak perlu pimpinan oleh sahabat, oleh kerabat, tapi dia yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang dia lakukan, sehingga kemudian karya-karya terbaik lahir dari generasi-generasi awal. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi kita ketika kita sadar bahwa sesungguhnya kita di bawah Allah Subhanahu wa taala dan ada pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang kita lakukan, maka insya Allah yakin saya seorang muslim pasti akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya sehari-hari. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, bahwa sesungguhnya hijrah ini bukanlah tetapi strategis dalam perjuangan, bahwa sesungguhnya seseorang dalam hidupnya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Wabasiris sabirin. Kondisi ini real yang kemudian dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kehimpitan yang menimpa dia, kesusahan, bukan kemudian dia berputus asa, menyerah pada takdir yang ada. Tidak. Tapi kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk survive, bangkit dan mencari keluar yang terbaik, karena kita yakin ada Allah yang maha membantu kita, ada Allah yang maha menolong kita. Dan ini yang kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim tidak boleh berputus asa, tidak boleh menyerah, tidak boleh berpangku tangan ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, tetapi kemudian ia bangkit dan mencari solusi, sudah tentu dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah? Rasulullah tidak mencari kekuasaan, Rasulullah tidak mencari popularitas, apalagi harta kekayaan. Tidak. Tadi disampaikan oleh tiga anak kita, dia memikirkan ummati, umat yang bertauhid kepada Allah, umat yang menjadi rahmatan lil alamin. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan umatnya, mempersaudarakan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini yang harus kemudian ada dalam diri kita, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Sumba Timur, berbagai suku ada di sini, berbagai agama ada di sini. Kita tidak dilarang untuk kemudian berinteraksi dengan mereka, tetapi dengan batas-batas yang kemudian ditentukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus bagi seorang manusia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Allah tidak mengatakan ya ayyuhallazina amanu, tetapi Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti semuanya. Sesungguhnya kami menciptakan dari laki-laki dan dari perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk kemudian saling mengetahui satu sama yang lain, yang kemudian inna akramakum wahi atqakum, bahwa yang terbaik di antara kita bukan seorang yang punya yang banyak, bukan seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, bukan seorang yang memiliki pengikut yang banyak, tetapi yang terbaik di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin saya, kalau kemudian kita insya Allah, siapapun dia, kaya atau miskin, ada motif kemudian berbagi
dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 hal tersebut kita menjadi generasi yang merubah sejarah. Dengan momentum Maulid Nabi ini kita ambil hikmah untuk kemudian menjadi motivasi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi senantiasa melakukan perubahan dan generasi yang senantiasa menyayangi satu sama lainnya. Mohon izin sebelum saya mengakhiri ceramah agama singkat ini, di depan kita ada 2 spanduk dan ini juga merupakan realisasi dari ketaatan kita kepada Allah dan cita kita kepada Rasul, bahwa ketika kita ingin bangun peradaban maka jangan lupa infak sedekahnya, zakat infaknya. Insyaallah setelah ini nanti mohon Bapak Ketua Basnas akan menyampaikan. Kenapa? Sengaja saya sampaikan di forum ini, 2 tahun ini kami dari Basnas Kabupaten sedang menggalakkan kampanye zakat infak dan sedekah. Ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh instruksi Bupati yang beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan kebijakan di mana ASN baik di lingkungan pemerintahan maupun BUMN dianjurkan untuk membayar zakat dan infak ke Badan Amil Zakat Nasional. Apa itu Basnas dan apa programnya? Insyaallah setelah ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Basnas Kabupaten Sumba Timur. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi ini menjadi tonggak bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa taat Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang senantiasa berusaha memperbaiki diri, pribadi yang senantiasa berbagi dengan sekitarnya. Alhaqu bi rabbikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati Kepala Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati Kepala Basnas Kabupaten Sumba Timur, singkatnya hadirin dan hadirat calon penghuni syurga. Poin dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan bahwa abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan hadirin, lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan telah meraba pada media cetak dan media elektronik. Hal ini patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan yang terjadi di abad 21 ini, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral. Pada akhirnya, moral yang kian terjadi semakin merajalela. Hadirin, di tengah kegentingan bangsa Indonesia saat ini, terutama para pemimpin kita, pada akhirnya
Sehingga bagaimana mungkin hadirin reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih lagi berita tentang media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran dan pergaulan bebas, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, remaja mati akibat miras oplosan, hingga beragam terorisme yang sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan hadirin, bagaimana dalam pandangan Islam terkait perbaikan dekadensi moral ini? Izinkanlah kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Quran yang berjudul akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral. dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang telah dibacakan tadi menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasul merupakan contoh yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Purpose of Islam mengatakan, he is the only example. Sungguh Rasulullah merupakan contoh yang lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagai contoh, ketika Ka'bah diperbaiki oleh orang Mekah, di mana pekerjaan tinggal mengambil dan meletakkan Hajar Aswad, timbul perselisihan hadirin. Setiap suku yang berada di sana merasa berhak akan tugas tersebut. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan beliau dijadikan hakim atas perkara tersebut. Akhirnya Rasulullah mengambil kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dan meminta masing-masing di antara mereka untuk memegang ujung kain tersebut. Kemudian diangkatlah. Ketika sampai ke tempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dan meletakkannya sendiri. Setiap suku yang berada di sana merasa puas atas perjalanan yang ditempuh Rasulullah, sehingga pulang tanpa perselisihan.
Hadirin rahimakumullah, karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, Yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah. hal ini sesuai dengan pembuktian sabdanya. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Lantas hadirin, bagaimana akhlak bangsa kita saat ini, terutama para pemimpin kita? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat, yang masih melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Serta masih banyak pemimpin kita yang duduk di kawasan korupsi yang pekat. Tapi alhamdulillah, masih banyak pemimpin kita yang patut kita teladani. Masih banyak aparat kita yang mengayomi. Serta masih banyak pemimpin kita yang peduli. Hal ini patut kita syukuri walaupun jumlahnya sedikit sekali. Hadirin, di tengah kegentingan negara kita saat ini, dengan maraknya dekadensi di berbagai aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama-sama untuk keluar dari lubang buaya dan masuk ke dalam pintu syurganya Allah. Hal lain dan tak bukan itu dengan kembali kita mengimplementasikan ruh Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan, sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 berikut ini. walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim واتقوا الله فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, pasti kami limpahkan kepada mereka maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat Islam Indonesia hadirin, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, harus mengerti dan memahami konsep perbaikan dekadensi moral, sehingga bisa menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertama,
Generasi muda harus disiapkan mental dan moralnya, serta selalu memperbaiki diri untuk melangkah lebih jalan yang terbaik. Kedua, generasi muda yang beriman dan bertakwa adalah generasi muda yang selalu mengikuti ajaran-ajaran yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ketiga, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah. Dan yang keempat, segudang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk dalam mengambil aspek kehidupan. Demikianlah syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi. Rusak budi bangsa binasa. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thaliq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita sekalian, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah pada hari ini, saya mengajak para kita sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah segala yang tercipta. Engkaulah pencipta segala yang tercipta, penyembuh segala yang luka, maha tahu dan menyaksi segala peristiwa. Oleh karena itu, kami mohon limpahan rahmat dan kehendak-Mu pada setiap rangkaian yang kami lakukan. Ya Allah, Tuhan yang maha melihat dan maha mendengar, kami telah menyelesaikan berbagai rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi. Semoga segala yang kami lakukan berujung dengan segala ridho-Mu, menjadi manfaat dan dapat meningkatkan kualitas peran kami sebagai penerus bangsa. Sebagaimana tema peringatan Maulid pada hari ini, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun generasi unggul dan beradab. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amaliyah kami. Jadikanlah kami orang yang mampu meneladani semua akhlak Nabi-Mu. Jadikanlah kami putra-putri bangsa yang memiliki keunggulan berdaya saing tinggi, berkepribadian, berkreasi, berbudi pekerti, dan mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon atas kehadirat-Mu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah segala doa keinginan kami yang menurut-Mu baik bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Sebelum kita menutup acara, kita akan dihibur oleh grup kasidah dari Sanggar Mas Waingapu. Kepadanya kami persilahkan. Sudah, nanti kali tinggal kirim.